yang baik di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita menaikkan lagu pujian yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Untuk setiap kebaikan yang boleh kami alami hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih atas setiap pemeliharaan dan pimpinan Tuhan setiap anak-anak Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong setiap ibadah kami ya Bapak, dan bila hati kepada setiap anak-anak Tuhan, agar mereka boleh dengan serius Tuhan, boleh mendengarkan dan juga boleh mengikuti ibadah sekolah ini dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik di rumah, adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian yang mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan yang kasih setianya kepada setiap kita. Allah
persiapkan hati dan pikiran kita, agar Tuhan boleh menyelidiki hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang selama ini sudah baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus. Halo adik-adik, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, Koko ajak kita semua untuk lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin kami ketika kami bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bantu kami supaya kami dapat mengerti, kami dapat melakukan apa yang kami belajar pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan kami telah mengucapkan syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya adik-adik, sebelum mulai Koko mau memberitahukan satu warta dulu yang penting, satu warta yang penting untuk kita semua, supaya kalian jangan sampai salah. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 8 November adik-adik, kita akan mengganti format kita. Kalau biasa kita nonton video rekaman lewat YouTube, sekarang kita mau menggunakan Zoom. Jadi tanggal 8 November minggu depan kita akan menggunakan Zoom ya. Jamnya berubah. Kalau biasa jamnya jam 8 pagi baru premier videonya di YouTube. Kalian bisa nonton jam berapa aja gitu ya. Kalian mau nonton jam 10, jam 9, atau jam siang-siang, Koko nggak tahu jam berapa kalian nonton. Nah ini jamnya karena Zoom, jamnya diubah jadi jam 1 siang. Jadi nggak ada alasan buat kalian bilang, aduh kok belum bangun, aduh kok lagi sarapan, lagi begini, begitu, belum mandi dan sebagainya. Enggak, jam 1 siang
kita akan mulai pakai Zoom ya. Jadi diingat-ingat minggu depan jam 1 siang. Untuk adik-adik kalian semua yang biasa menonton video ini tetapi belum pernah datang ke gereja Kristus, mungkin baru mulai sekarang ini nonton YouTube, kalian juga diajak, kalian juga diundang. Jadi jangan malu, jangan sungkan, kalian tetap ada. Nanti link untuk Zoom-nya diberitahu di akhir ibadah ini ya. Di akhir firman Tuhan akan dikasih tahu. Kalian ikutan, jangan lupa minggu depan jam 1 siang tanggal 8 November. Setelahnya gimana kok? Apakah Zoom terus? Belum tahu. Setelahnya bisa pakai Zoom, bisa pakai YouTube. Yang penting tanggal 8 kalian nonton aja pakai Zoom ya. Ikutan pakai Zoom supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sekalian. Nah, setelah nanti di video Zoom ini, video Zoom-nya akan direkam dan juga akan diupload ke YouTube. Jadi kalau misalnya karena hal-hal tertentu kalian nggak bisa ikutan, tetap akan diupload ke YouTube. Kalian bisa nonton lewat YouTube. Begitu ya, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik masih ingat gak minggu lalu sudah dibahas apa oleh Koko Dani? Minggu lalu Koko Dani udah bahas tentang salah satu dari 2 sakramen yang dilakukan oleh orang Kristen, dilakukan oleh gereja. Apa yang Koko Dani bahas adalah tentang apa? Tentang baptisan ya, tentang baptisan kudus. Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini setiap gereja pasti melakukannya meskipun frekuensinya berbeda-beda. Ada yang frekuensinya setahun sekali, 2 kali, 3, 4 kali. Ada juga yang 1 bulan sekali. Bahkan ada gereja yang 1 minggu sekali. Contohnya misalnya saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Nah, di gereja Katolik mereka setiap minggu ketika mereka ibadah, mereka ada melakukan perjamuan kudus atau komuni bilangnya ya, istilahnya mereka. Kalau di gereja kita itu setahun 4 kali diadakannya. Tapi gereja-gereja lain macam-macam, ada yang sebulan, bahkan ada yang cukup jarang, ada yang setahun sekali atau 2 kali aja ya. Itu sama aja ya, tergantung peraturan dari gereja masing-masing. Tapi adik-adik, sekarang kita mau baca dulu nih, sebetulnya perjamuan kudus itu apa sih? Kan kita tahu sakramen baptisan kudus itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 ayat 20. Itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh orang percaya. Bagaimana dengan perjamuan kudus? Perjamuan kudus sama karena dia adalah sakramen, dia juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus langsung supaya kita orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan mengikutinya, melakukannya. Yuk kita buka Alkitab kita dari dari Markus 14. Markus 14. Ini ayatnya panjang. Kita baca dari ayat 22 aja ya. 22 sampai 25. Markus 14 ayat 22 sampai 25. Koko baca di sini. Kalian baca di rumah kalian masing-masing atau menyimak seenggaknya ya. Judulnya adalah penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Nah, adik-adik, perjamuan malam ini dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus merayakan Paskah. Paskah yang gimana? Tentunya bukan Paskah Tuhan Yesus bangkit, karena Tuhan Yesus di sini memang belum disalib. Tuhan Yesus merayakan Paskah yang adalah mengingat hari pembebasan
umat Israel, bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, Koko udah cukup sering mengulang-ulang hal ini. Koko yakin kalian semua masih ingat. Nah, khususnya ya, sekalian ingat 10 tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Nah, mereka waktu kematian anak sulung, mereka merayakan perjamuan makan lewat domba yang disembelih, lalu atas pintu mereka, atas palang pintu dilumuri oleh darah domba yang terus mereka makan. Nah, itu perjamuan Paskah yang pertama. Jadi sebetulnya itu yang terjadi spesifik mengenai tulah ke-10, bicara tentang pengorbanan. Nah, Paskah di Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Adik-adik, bagian ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus sedang merayakan Paskah yang di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama tadi, ya. Perjanjian Lama tadi. Nah, Tuhan Yesus ketika melakukan Paskah ini, Tuhan Yesus pecah-pecahkan roti karena Tuhan Yesus memimpin sebagai seorang guru gitu ya. Tuhan Yesus pecah-pecahkan roti, rotinya ada roti bundar, roti yang bulat, pipih seperti gambar kalian bisa lihat. Nah, roti ini dipecah-pecahkan lalu dibagikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang apa? Inilah tubuhku. Murid-murid mungkin bingung ya, inilah tubuh. Mereka nggak ngerti, mereka belum ngerti jelas. Lalu Tuhan Yesus menggunakan cawan itu seperti gelas, tapi bentuknya agak beda, gelas zaman dahulu. Kalian bisa lihat juga di layar kalian. Nah, cawan ini diisi anggur, lalu Tuhan Yesus bilang, inilah darahku. Murid-murid juga nggak ngerti. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Murid itu belum ngerti karena Tuhan Yesus memang belum disalib. Baru malam setelah itu, Tuhan Yesus pergi berdoa ke Bukit Zaitun. Tepatnya di Taman Getsemani, di bawah kaki Bukit Zaitun, ya. Nah, di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus dikhianati, dijual oleh Yudas Iskariot. Kejadian selanjutnya kalian tahu, ya. Tuhan Yesus akhirnya disiksa dan disalib. Nah, ini Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi beberapa jam lagi. Yaitu bahwa Tuhan Yesus akan mengalami penyiksaan dan kematian di kayu salib. Tuhan Yesus tahu persis. Makanya setelah itu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus benar-benar berdoa sampai ketakutan gitu ya. Sampai keringatnya seperti darah. Bahkan di Alkitab dikatakan seperti itu. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan hal ini, untuk mengingat apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Apa? Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus memberikan tugas, memberikan perintah kepada kita, orang-orang percaya, kepada gereja, kepada umat Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk melakukan perjamuan kudus. Memang Tuhan Yesus nggak bilang setahun sekali atau setahun berapa kali, nggak bilang ya. Jadi tiap gereja beda-beda memang melakukannya, tergantung peraturan gereja itu sendiri. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sama aja ya. Sama kayak minggu lalu Kodani udah bahas, baptisan itu ada banyak cara. Ada yang dicelup, ada yang diselam, ada yang dipercik, ada yang dipakai air lalu ditempel di kepala, macam-macam. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu hanyalah lambang. Sama seperti perjamuan kudus ini. Nah, kita mau belajar sama-sama. Apa sih arti perjamuan kudus ini untuk kita orang percaya saat ini? Apakah hanya untuk mengingat saja atau ada arti-arti lainnya? Nah, adik-adik, kita mau belajar sekarang ya. Adik-adik, Tuhan Yesus mati itu hanya satu kali. Hanya satu kali Tuhan Yesus disalib. Karena Tuhan Yesus merupakan korban yang sempurna. Kita coba baca dari Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, dibilang Kristus, Tuhan Yesus hanya satu kali saja mengorbankan diri. Dan pengorbanannya adalah pengorbanan yang sempurna.
Kalau umat Israel dari zaman dulu, mereka melakukan pengorbanan, mempersembahkan domba, kandang burung, dan sebagainya untuk menebus dosa mereka, untuk mengaku salah dan membersihkan dosa mereka. Itu mereka lakukan berulang-ulang kali, terus-terusan. Selalu mereka melakukannya, seminggu sekali aturannya gitu ya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus cuma satu kali mempersembahkan dirinya di atas kayu salib sebagai korban, sebagai anak domba Allah yang sempurna. Dan Tuhan Yesus lewat pengorbanannya itu membersihkan seluruh dosa kita. Dosa orang-orang yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dosa murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh percaya. Bahkan dosa-dosa kita yang belum kita lakukan. Dosa-dosa kita yang masih akan kita lakukan 5 tahun, 10 tahun, atau nanti ketika kita tua, Tuhan Yesus sudah tebus. Artinya, kita tidak perlu lagi mengadakan pengorbanan untuk menghapus dosa kita. Kita tidak perlu melakukan seperti yang umat Israel, bangsa Israel lakukan dahulu. Kita sudah terbebas. Kita perlu mengingat, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna ini loh. Itu artinya perjamuan kudus. Itu manfaat perjamuan kudus bagi kita. Jadi bukan hanya ingat, oh Tuhan Yesus sudah mati, oh ya, enggak. Kita harus ingat, oh Tuhan Yesus sudah mati sebagai korban yang sempurna. Dan dia sudah mati satu kali, hanya satu kali untuk menyelamatkan saya. Dan kita, orang yang percaya, sudah diampuni bahkan dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti kalau kita bikin dosa, oh kan dosa saya sudah diampuni, berarti nggak perlu minta ampun. Enggak, tetap perlu bertobat, tetap perlu minta ampun. Tapi Tuhan Yesus nggak perlu turun lagi ke dunia, mati lagi di salib, terus turun lagi ke dunia, mati lagi disalib untuk menebus dosa kita. Begitu ya. Bertobatnya perlu bertobat lagi. Kalau bikin dosa, perlu mengaku salah, perlu berdoa minta ampun. Tapi Tuhan Yesus sudah menghapus sebetulnya. Nah, adik-adik, roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lambang. Penting nggak? Penting. Tapi kita harus menempatkan ya roti dan anggur sebagai lambang. Posisinya seperti itu. Tidak perlu melebih-lebihkan, tidak perlu mengurang-ngurangkan. Contoh melebihkan apa? Contoh melebih-lebihkan adalah, oh roti dan anggur ini benar-benar secara sulap atau secara gimana kita tidak bisa menjelaskan, berubah menjadi benar-benar tubuh dan benar-benar darah Kristus. Enggak seperti itu. Itu namanya melebih-lebihkan. Roti dan anggur hanya lambang. Tapi bukan berarti terus kita bisa merendahkan. Apa contohnya? Oh asal-asalan aja minum. Oh enak nih makan roti komuni, makan lagi banyak. Berarti kita merendahkan. Harus kita makan satu kali untuk mengingat. Tapi kita makan menjadi karena kelaparan. Makan banyak. Oh anggurnya enak, sirup rasa anggur, minum yang banyak, manis enak. Enggak boleh. Itu merendahkan namanya. Jadi kita harus menempatkan roti dan anggur pada posisi yang seharusnya. Tidak berlebihan, tidak mengurang-urangi. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi tetap sopan. Bahkan Rasul Paulus juga bilang kita harus berlaku dengan baik. Yuk coba buka ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, berdosa salah loh. Karena kita harus menghargai. Ketika makan perjamuan kudus, kita harus benar-benar menghargainya. Kita harus bisa menerima, mengingat itu sebagai kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus.
sudah menebus dosa kita. Jangan dengan cara yang asal-asalan, tidak layak seperti itu ya. Nah, perjamuan kudus juga biasa disebut dengan komuni. Komuni artinya apa sih kok? Komuni itu artinya berbagi atau bersekutu. Jadi di dalam perjamuan kudus juga ada hal penting yang kita perlu ingat. Perjamuan kudus ada hal berbagi, ada hal bersekutu. Seperti Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid, 12 murid di perjamuan terakhir, perjamuan malam. Tuhan Yesus mengambil roti lalu Tuhan pecah-pecahkan. Setelah dipecah-pecahkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membagikan, berbagi. Tuhan Yesus membagikan roti-roti kepada 12 muridnya. Terus anggur juga sama. Tuhan Yesus bagi-bagikan anggurnya di cawannya. Seperti itu. Ada berbagi dan ada bersekutu di sana. Ada berkumpul, orang-orang berkumpul. Tapi kalau lagi sekarang gimana kok? Kalau sekarang lagi corona kok. Kalau sekarang ya kita jangan ngumpul karena memang lagi corona, aturan khusus. Tapi nanti beberapa bulan lagi atau kapan kok nggak tahu, corona udah bersih, udah nggak ada lagi orang corona, kita akan perlu berkumpul. Dan satu lagi, biasanya orang-orang yang boleh mengikuti perjamuan kudus, memang ini setiap gereja beda-beda, tapi biasanya adalah kalian yang sudah masuk usia remaja, biasanya umur 15 tahun, biasanya ya. Mungkin kalian pernah ke gereja yang boleh kok anak kecil nggak apa-apa minum perjamuan kudus, ya nggak apa-apa. Memang tiap gereja beda-beda ya. Kalau di gereja kita, aturannya adalah orang yang sudah dibaptis, dan dibaptis itu umur berapa? Umur 15 tahun. Jadi perjamuan kudus juga sama, waktu umur 15 tahun baru boleh ikutan. Kenapa? Karena tujuannya kalau biasanya anak-anak kecil belum benar-benar mengerti. Perlu belajar dulu, perlu mengerti dulu. Kalau mereka belum mengerti, nanti mereka makannya asal-asalan. Mereka belum mengerti soalnya. Dan tadi kita baca ayat, Paulus bilang, tidak boleh asal-asalan, harus dengan cara yang layak. Nah, seperti itu ya. Manfaat diadakan perjamuan kudus ada 3. Yang pertama, untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus secara bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Dan rutin. Karena apa? Karena orang suka lupa. Seperti itu ya. Jadi setahun beberapa kali dilaksanakan untuk mengingat. Emangnya ingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus cuman lewat ini doang? Kan bisa setiap minggu ingat, bahkan setiap hari ingat, berdoa, oh Tuhan terima kasih sudah mati, terima kasih sudah menebus dosaku. Boleh nggak? Boleh, boleh banget. Tapi untuk mengingat secara bersama-sama, secara bareng-bareng, sama anggota gereja yang lain, nah diatur lewat ini, lewat perjamuan kudus. Jadi ingatnya bareng-bareng, nggak ingat sendiri. Kalau kalian mau ingat sendiri setiap hari, boleh, bagus banget, nggak apa-apa kok. Ya, yang kedua adalah manfaat perjamuan kudus sebagai persekutuan, persekutuan dengan keluarga Tuhan, dengan anggota keluarga Tuhan yang lain, dengan anggota gereja yang lain. Ada persekutuan, dan di dalam persekutuan ada apa tadi? Ada berbagi, saling peduli, saling mengasihi. Ada itu faktor yang penting. Nomor 2 ya. Adanya persekutuan. Yang ketiga adalah mengingat janji Kristus bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Nah, tadi ayatnya kalian ingat-ingat gak? Di Markus yang terakhir, Markus 14 ayat 25. Koko bacain buat kalian nih, ya. Markus 14 ayat 25. Koko bacain lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, ini merupakan janji. Tuhan Yesus berjanji nggak mau minum anggur lagi. Nanti minum anggurnya di kerajaan Allah. Maksudnya apa? Nanti waktu Tuhan Yesus naik surga, terus Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita, jemput kita yang di bumi. Kita diajak ke surga, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Ya, istilahnya seperti itu. Diajak ke surga, dan di sana nanti akan ada perjamuan besar. Perjamuan besar, di situ Tuhan Yesus akan minum anggur lagi bersama-sama dengan kita. Jadi makna perjamuan kudus yang ketiga adalah
untuk mengingat janji Tuhan. Tuhan akan jemput saya loh. Dan nanti saya nggak akan minum anggur hanya bersama-sama anggota gereja. Saya akan minum anggur bersama Tuhan Yesus di surga. Dan Tuhan Yesus akan jemput saya. Itu arti perjamuan kudus yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Mengingat kematian Tuhan secara bersama-sama bersama dengan anggota gereja yang lainnya. Nomor 2 adalah untuk adanya persekutuan. Ada persekutuan di dalam Tuhan, dan persekutuannya apa? Saling berbagi, saling mengasihi. Dan yang nomor 3, janji Tuhan akan datang kembali jemput saya, dan saya akan ada ikut perjamuan besar dengan Tuhan, di mana Tuhan Yesus akan minum anggur lagi. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi sampai di situ saja firman Tuhannya. Gak lama hari ini kita ada kuis. Kuisnya apa? Kuisnya gampang. Kalian sebutkan 3 manfaat atau guna atau fungsi, sama lah ya, mirip-mirip ya itu ya, beda bahasa doang ya. Manfaat perjamuan kudus untuk orang percaya, untuk gereja, untuk umat Tuhan. Ya, ada 3 yang barusan Koko sebutin, gampang ya. Sampai di situ firman Tuhan kita. Koko ingetin lagi, jangan lupa minggu depan 8 November kita ubah jadi Zoom jam 1 siang. Nanti Zoom-nya akan direkam. Lalu Zoom-nya juga akan di-upload ke YouTube supaya kalian yang memang benar-benar enggak bisa ikutan bisa nonton. Tapi sekali lagi, Zoom ini terbuka untuk kita semua. Ya, terbuka untuk kamu semua yang biasa nonton video ini, baik kamu pernah ke gereja Kristus Taman Kota atau belum pernah. Nah, jamnya juga jam 1 siang. Jadi jangan ada alasan, belum bangun kok. Nggak mungkin lah, jam 1 siang pasti udah bangun ya. Kalian makan siang, udah kelar makan siang, kalian mandi, pakai baju yang rapi, nanti kita ada ibadah sekolah minggu bersama-sama jam 1 siang. Link Zoom-nya nanti akan dibagikan, akan dituliskan di deskripsi YouTube ini ya. Kalian coba cek, ingat-ingat minggu depan jam 1. Jangan sampai lupa. Nanti beberapa hari sebelum hari Minggu, hari Kamis, Jumat, Sabtu akan diingatkan. Kalian akan diingatkan. Kalau yang Koko simpen nomornya, kalau Dani simpen nomornya, itu akan diingatkan. Oke? Sampai di situ firman Tuhan kita. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah boleh mengajarkan kami mengenai perjamuan kudus. Meskipun saat ini kami masih muda, kami belum bisa ikut perjamuan kudus, tapi tidak apa, kami mau mengerti, kami mau belajar. Supaya nanti ketika kami sudah mulai dewasa, mulai remaja, kami sudah berusia 15 tahun ke atas, kami bisa dibaptis dan kami bisa mengikuti perjamuan kudus. Kami juga sudah boleh belajar mengenai 3 manfaat perjamuan kudus bagi kami, bagi umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mau menutup ibadah sekolah minggu ini. Tuhan yang berkati kami sepanjang hari ini dimanapun kami berada, supaya kami senantiasa bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah Zoom.